Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal mudhakar wa tadhkir wa naf'a al intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalati al tigha' mardatillahi wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa di pertemuan pertama di dalam pembahasan mazhab Syafi'i, yaitu dengan matan Az-Zubat atau Safwat Az-Zubat bil Imam Ahmad bin Ruslan Asy-Syafi'i. Jadi saya pakai di mazhab Syafi'i pakai nazaman juga, yaitu nazaman Zubat, Nazmuz Zubat atau nazam Safwat Az-Zubat. Jadi Safwat Az-Zubat ini adalah awalnya adalah kitab nasar. Kitab nasarnya adalah Az-Zubat. Kitab nasarnya namanya Az-Zubat lil Imam Ibn al-Barizi. Lalu setelah itu Imam Ibn al-Barizi ini meringkas dari Asy-Syarhul Kabir lil Imam Ar-Rafi'i. Jadi Asy-Syarhul Kabir diringkas menjadi Az-Zubat oleh Imam Al-Barizi, lalu dinazamkan oleh Imam Ibn Ruslan menjadi Safwat Az-Zubat. Ini Safwat Az-Zubat ini pilihan sudah. Az-Zubat ini intisari. Intisari dalam mazhab Asy-Syafi'i. Mari kita sebelum mulai membaca kitab Zubat, kita baca Fatihah dulu buat Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para muassis Nahdlatul Ulama, para masyayikh Nahdlatul Ulama, para ulama di Nahdlatul Ulama. Fatihah Nahdlatul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Summa khususan ila jami'i muassis Nahdlatul Ulama wa jami'il ulama'i fi جمعية نهضة العلماء وجميع مشايخ في نهضة العلماء وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومشايخنا المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا إلى الشيخ أحمد بن رسلان الشافعي، الإمام النووي، وإلى إمام ابن البارزي، وإلى إمام الرافعي، وإلى الدكتور لبيب نجيب عبد الله، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasan Allah, maka jangan melampaui batas. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kepada kitab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua kitab itu pasti dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan bi kitabillah. Saya ulang terus, iktidaan bi kitabillah, karena ikut dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah imtisal bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena menyamai terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Al-Quran dimulai dengan Bismillah? Terus Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar fahuwa aqta ay qalilul barakah. Terus juga Rasulullah mengirim suratnya kepada para raja pada saat itu menggunakan awalan Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Bismillahirrahmanirrahim tidak langsung Allah turunkan dengan lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan di dalam kitab As-Sawi. Hasyiah Tafsiril Jalalain. Hasyiah Tafsir Jalalain. Di situ disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, awal-awal Rasulullah enggak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi menyebutkan Bismikallahumma. Dan doa itu, kata-kata itu tetap ada pada diri kita pada saat kita mau tidur. Itu tetap langgeng ya.
Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Bismikallahumma. Lalu setelah turun ayat Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, maka dibacalah Bismillahi, belum Ar-Rahman, belum Ar-Rahim. Lalu turun ayat kulit Allah awid Ar-Rahman. Lalu di situ Bismillahirrahman. Lalu turun ayat innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka lengkaplah menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang disebutkan di dalam kitab As-Sawi. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il halali wal harami. Pertama, alhamdu, sedangkan segala puji. Ini juga iktidaan bi kitabillahi wa imtisalan bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena ikut Al-Quran dan juga karena ikut sunnah Nabi. Karena sama hadisnya dengan bismillah, kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdillah bilhamdalati bahwa aqta ay qalilil barakah. Lil ilahi, bagi Tuhan. Beliau menyifati Allah dengan Tuhan. Dzil jalali, yang memiliki keagungan. Allah memiliki keagungan. Wa syari'il halali wal harami, dan yang mensyariatkan halal dan haram. Sahibis syariah Allah. Sahibis syariah adalah Allah Ta'ala. Syari'il halali wal haram, yang menetapkan ini halal, ini haram, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syari'il halali wal haram. Terus summa salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami. Kemudian salawatnya Allah ma'salami dan salamnya ala nabi, atas nabi al-mustafa, yang dipilih. Ana khiyarun min khiyar, aku adalah pilihannya pilihan. At-tihami, yang bangsa Makkah. Ada yang menyebut Tihami itu adalah Makkah, semuanya itu disebutkan Tiham. Ada yang bilang Tiham ini adalah daerah di mana Rasulullah menetap, itu disebut dengan Tiham di Makkah, gitu ya. Desanya gitu ya. Tapi ada yang bilang Tihami itu adalah salah satu nama dari Makkah. Muhammadil hadi minad dalali wa afdalus sahbi wa khairi ahli. Terus mensifati Rasulullah juga Muhammadil hadi, al-hadi, yang memberikan hidayah. Tapi hidayah yang bisa diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hidayah petunjuk. Rasulullah cuma memberikan petunjuknya, tapi yang memberikan hak paten untuk hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Artinya secara hakikat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara sababi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan hidayah al-hadi minad dalali, dari kesesatan. Wa afdalus sahbi, dan paling agungnya sahabat. Wa khairi ali, dan paling baiknya keluarga, yaitu keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa definisi daripada sahabat? Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah setelah diutusnya Rasulullah menjadi Rasul, dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum intiqalihi ila rafiqil a'la. Wa afdalus sahbi, siapa sahabat? Wa afdalus sahbi, dan paling baiknya sahabat. Yang disebut dengan sahabat itu sudah. Wa khairi ali, dan paling baiknya keluarga. Keluarga dibagi menjadi 3. Ada min haitsun nasab, ada min haitsu az-zakah, ada min haitsu apa? Min haitsu du'a. Min haitsu an-nasab, yaitu ya keluarganya beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, menantu-menantu beliau. Gitu kan? Terus ya keluarga beliau, keluarga-keluarga beliau, terus keturunannya Sayyidina Al-Hasan wal Husain, itu disebut dengan Ali, min ahlin nasab. Kalau dari sisi nasab, min haitsun nasab, ya keturunannya Sayyidina Hasan dan
Husain, para habaib, para sayyid, para syarif. Terus yang kedua adalah min haitsus zakah. Kalau dari sisi zakat, keluarganya Nabi Muhammad adalah apa? Banil Muttalib wa Bani Hashim. Banil Hashim wal Banil Muttalib. Keturunannya Sayyidina Hashim dan Sayyidina Al-Muttalib. Imam Asy-Syafi'i itu termasuk dari Al-Muttalibi. Terus yang ketiga min haitsud du'a. Kalau dari sisi doa, maka keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semua orang yang beriman kepada beliau dan juga bertakwa kepada beliau. Kullul muttaqi wal mu'min. Kullul mu'min wal muttaqi. Setiap orang mukmin dan muttaqi. Dari sisi doa, kalau kita berdoa wa ala alihi, itu berarti kita doakan semua orang yang beriman, yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, dan setelah itu hadhi zubadun nazamtuha abiyatuha alfun bima qad sittuha. Wa ba'du, dan setelah ini, hadhi, sedangkan ini, zubadun adalah zubad, pilihan, intisari. Nazamtu, menazamkan siapa saya terhadap zubad. Abiyatuha, adapun bait-baitnya zubad, alfun adalah 1000, bima dengan sesuatu, qad zittuha, yang sungguh menambahkan siapa aku terhadap abiyat atau alfun. Jadi nama kitab ini adalah Zubad dari kitab asalnya, yaitu lil Imam Ibn al-Barizi. Lalu Imam Ibn al-Barizi ini juga meringkas dari Syarhul Kabir lil Imam Ar-Rafi'i. Bait dari Zubad ini adalah 1080, tapi ada yang menambahkan maziyadah itu 1088. Setelah itu, setelah memberitahu tentang nama kitabnya dan juga memberitahu berapa jumlahnya, beliau mensifati lagi yashalu lil hifdzuha 'alal atfali. Yashalu, gampang, hifdzuha, apa, menghafalkan Zubad, 'alal atfali, atas anak-anak. Jadi bagi anak-anak gampang untuk ngafalin Zubad ini. Nafi'atun, dan bermanfaat, lil mubtadi, bagi yang pemula, lil mubtadir rijali, bagi pemulanya laki-laki, pemulanya para ulama. Takfi, cukup, ma'at taufiqi, beserta taufik, lil mustaqili, bagi orang-orang yang merepotkan diri dengan agama, infuhimat, kalau dipahami apa Zubad, wa utbi'at, dan diikuti apa Zubad, bil amali, dengan amal. Artinya yang pertama gampang untuk dihafal. Yang kedua bermanfaat bagi pemula, orang yang mau belajar benar-benar memahami fikih Syafi'i, belajar Zubad. Cukup banget bagi orang yang sibuk dengan ilmu agama. Bagi orang yang sibuk, maka cukup kalau Zubad ini dipahami dan diikuti lalu diamalkan. Dipahami dan diamalkan. Kenapa kok harus diamalkan? Fa'mal walau bil ushri kazzakati tahruj binuril ilmi minaz zulmati. Fa'mal, maka kerjakanlah olehmu, walau bi ushri, meskipun dengan 1/10, kazzakati, seperti zakat. Jadi ilmu yang kalian dapatkan, ilmu yang kalian peroleh, ilmu yang kalian punya, lakukan, amalkan ilmu itu meskipun 1/10. Takhruj, maka keluar siapa kamu, binuril ilmi, dengan cahaya ilmu, minaz zulumati, dari kegelapan. Maka kamu akan keluar dari kegelapan kalau kamu mengamalkan meskipun cuma 1/10 dari ilmu. Bahkan Hafiz Zain bin Smith Madinah itu ketika mendengar atau membaca dari sebuah kisah bahwa ada ulama yang melaksanakan ibadah contoh salat sunnah 100 rakaat di malam hari, maka beliau langsung laksanakan. Siwak enggak lepas 40 hari 41 malam, enggak beliau lepaskan. Beliau laksanakan meskipun cuma 1 kali. Amalan yang pernah beliau dengar dari gurunya, yang beliau baca dari kitab beliau, untuk tabarrukan beliau lakukan meskipun cuma 1 kali. Apalagi itu sunnah. Ini amalan para ulama apalagi amalan sunnah, pasti semuanya beliau lakukan.
Meskipun cuma satu kali. Cuma satu kali. Itu akan menjadi futuh kata beliau. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubbatil wasan. Fa'alimun, maka sedangkan orang alim bi'ilmihi dengan ilmunya, lam ya'malan tidak mengamalkan siapa? Sungguh tidak mengamalkan siapa alim, mu'adzabun maka diazab min qabli ubbatil wasan, dari sebelum para penyembah berhala. Ini kabar baik dan kabar buruk. Ada kabar buruknya, ada kabar baiknya. Artinya apa? Orang yang punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia disiksa pertama kali. Sebelum orang-orang yang gak punya ilmu, sebelum orang-orang kafir dimasukkan ke neraka, dia dimasukkan ke neraka duluan. Itu yang pertama, itu kabar buruknya. Kabar baiknya, kenapa kok dimasukkan pertama kali? Agar cepat suci. Kenapa? Karena dia orang alim. Ada yang melihat kata-kata mu'adzabun min qabli ubbatil wasan ini sebagai kabar baik. Jadi orang alim itu akan dimasukkan pertama kali ke neraka biar cepat-cepat bersih, biar nantinya cepat-cepat masuk ke surga. Itu sisi lain dari syair fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wasan. Jadi kabar buruknya, saya ulang, kabar buruknya adalah orang yang alim gak mengamalkan ilmunya, dia akan masuk neraka duluan sebelum orang-orang kafir itu. Tapi kabar baiknya dimasukkan pertama kali agar cepat-cepat keluar. Tathiran lahu, untuk mensucikan orang alim itu, dan nantinya ketika suci keluar dan masuk ke neraka, ke surga. Semoga kita diamankan dari surga, dari neraka, dari surga. Semoga kita aman dari api neraka, tidak dimasukkan ke neraka, langsung masuk ke surga. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, dan setiap orang, bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, ya'malu melakukan siapa orang, a'maluhu adalah, adapun amalnya orang, mardudatun adalah ditolak, la tuqbalu tidak diterima. Artinya setiap orang yang melakukan sesuatu tapi dia tidak melakukannya dengan ilmu, artinya dia melakukannya tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima. Contoh, dia sholat 100 rakaat tapi gak wudu, selesai udah. Terus dia puasa tapi dia wisol, gak boleh, haram. Gitu kan. Terus seandainya dia zikir tapi salah bacaannya gitu. Bacaannya salah. Maka kita harus punya ilmunya semuanya. Mau berdagang harus punya ilmu, mau bikin aplikasi seandainya harus punya ilmu. Mau ngajar harus punya ilmu. Semuanya, apapun yang mau kita lakukan harus punya ilmu. Contoh, dia berangkat haji, melakukan ibadah haji, dia nggak tahu ilmunya bahwa harus niat dan lain sebagainya. Dia ikut aja. Orang kemana yang ikut aja, nggak niat sama sekali. Ya meskipun datang tanggal 9 dan lain sebagainya, udah cuma ngikut aja, nggak niat, ya selesai. Mardudatun la tuqbalu, tertolak, tidak diterima. Wallaha, dan kepada Allah arju, meminta siapa saya, al-manna, terhadap beberapa nikmat, bil ikhlasi, dengan ikhlas, likai, agar supaya yakuna ada mujibal khala, ada ikhlas mujibal khalasi, adalah yang mewajibkan terhadap keselamatan, yang menyebabkan kepada keselamatan. Jadi setelah itu kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saya diikhlaskan pada saat menazamkan kitab ini, menulis kitab ini, dan juga kami yang menerangkan kitab ini, semoga diberikan keikhlasan. Dan juga kenapa? Karena ikhlas nanti menjadi sebab kita masuk ke surga, sebab kita untuk selamat. Ini adalah muqaddimah dari kitab Matnuz Zubat atau Sufwatuz Zubat lil Imam Ibnu Ruslan.
Asy-Syafi'i. Semoga barakah, semoga manfaat. Nanti kita bahas hukum sudah. Karena muqaddimah sudah selesai. Nanti tinggal satu lagi yaitu muqaddimah An-Nazmul Jali. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga barakah, semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma duru fi hadzal kitab hatta taruddahu ilayya waqta ihtiyaji ilaihi. Ya Allah, kami titipkan apa yang kami pelajari di kitab ini kepadamu, maka kembalikan kepada kami di waktu kami butuhkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.